para pencari film, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Break yang dirilis pada tahun 2012. Sebelum kalian nonton, diperingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Film ini dimulai pada saat diperlihatkannya seorang pria bernama Jeremy yang baru saja terbangun dari pingsannya. Dia tampak bingung dengan keberadaannya. Di depannya terlihat ada sebuah timer hitung mundur yang menunjukkan waktu yang kurang dari 4 menit. Dia mulai memeriksa tempat dia terbaring. Ternyata, dia berada di sebuah kotak yang terbuat dari kaca. Kemudian, dia berusaha keluar dari kotak itu. Namun usahanya sia-sia. Lalu, waktu yang berada di timer itu sudah habis atau nol, dan restart otomatis ke 4 menit. Kemudian Jeremy mendengar suara seseorang yang minta tolong. Ternyata, suara itu berasal dari sebuah radio yang ada di kotak tempat Jeremy berada. Lalu Jeremy pun berusaha untuk berbicara kepada orang yang berada di radio tersebut. Orang itu bernama Henry. Jeremy pun mencoba bertanya tentang keberadaan Henry. Henry menjelaskan bahwa dia berada di sebuah kotak kaca, sulit untuk bernafas, ada timer yang menghitung mundur, dan memohon agar dia dikeluarkan dari kotak itu. Lalu Jeremy berkata bahwa dia juga terperangkap sama sepertinya. Kemudian Jeremy berkata kepada Henry bahwa radio yang mereka gunakan untuk berkomunikasi itu adalah radio kuno, yang jangkauan gelombangnya tidak bisa jauh. Berarti lokasi mereka berdua berdekatan. Lalu tiba-tiba Jeremy mendengar ada suara di dekatnya dan berusaha teriak minta tolong, namun tidak ada respon. Jeremy pun menatap timer yang ada di depannya yang menunjukkan waktunya sudah habis dan kembali restart otomatis ke 3 menit hitung mundur. Lalu, ada orang yang mendekat seperti masuk ke mobil. Kemudian menyalakan mobil dan Jeremy pun bergerak bersamaan dengan mobil itu. Jeremy menyadari bahwa dia berada di kotak yang berada di dalam sebuah mobil. Dia pun menghubungi Henry bahwa dia di sebuah mobil dan mobil itu sedang berjalan. Henry pun berkata bahwa dia juga sama mengalami hal itu. Kemudian Jeremy bertanya kepada Henry, apa yang dia ingat sebelum terbangun di kotak itu. Henry menjawab bahwa dia sedang di New York dan dia di sana karena ada urusan bisnis. Namun dia tidak mau menjelaskannya secara detail. Lalu Jeremy mendesak Henry agar tidak ada yang dirahasiakan. Henry pun mengaku bahwa dia bekerja di Departemen Dalam Negeri dan dia petugas layanan asing di bidang diplomatik di kantor pusat Gedung Putih. Lalu tiba-tiba mobil yang membawa Jeremy melaju dengan sangat kencang, yang membuat Jeremy mengguncang di dalam kotak itu. Dan tiba-tiba juga mobil itu berhenti. Kemudian Jeremy menghubungi Henry bahwa mobil yang membawanya berhenti. Dan Henry juga berkata bahwa mobil yang membawanya pun juga ikut berhenti. Lalu Jeremy menyuruh Henry mematikan radionya selama 10 detik. Dan menyuruhnya berteriak sekuat tenaga. Karena Jeremy ingin tahu apakah bisa mendengar suara Henry. Tapi dia tidak bisa mendengar suara Henry sedikit pun. Kemudian Jeremy melihat timernya sudah menunjukkan angka 0. Tiba-tiba, lampu di dalam kotak itu menyala, dan timernya kembali menghitung mundur. Kemudian, ada seseorang yang memasukkan foto dan senter ke dalam peti itu melalui sebuah lubang khusus yang sudah disediakan. Jeremy pun mengambil foto dan senter itu. Di foto itu, ada gambar gedung putih dan di belakang foto itu, ada tulisan yang meminta lokasi roulette yang membuatnya terkejut. Lalu Henry memanggil nama Jeremy dari radio, yang membuat Jeremy bertanya kepada Henry, bagaimana dia bisa tahu namanya, padahal dia tidak bilang ke Henry. Henry pun berkata bahwa dia punya kertas yang diberikan oleh seseorang dengan cara yang sama dengan Jeremy. Kertas itu
bertuliskan pria di mobil lainnya punya jawabannya, dan memberitahu Henry bahwa orang di mobil yang satunya bernama Jeremy. Jawaban yang dimaksudkan di sini adalah tulisan yang diberikan kepada Jeremy tentang lokasi persembunyian presiden. Lalu Jeremy berkata bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa percaya siapapun saat ini. Lalu, Jeremy mematikan radionya. Kemudian timernya menunjukkan angka 0 dan kembali ke waktu 4 menit. Dan mobil yang membawanya itu kembali berjalan. Saat di perjalanan, Jeremy mendengar suara klakson dari sebuah truk, dan dia mempunyai ide. Jeremy pun menyalakan radionya kembali. Dia mencoba mengganti frekuensi radionya untuk mencari bantuan di frekuensi itu. Kemudian ada seseorang yang memakai frekuensi tersebut dan mendengar suara Jeremy. Orang itu bernama Bob. Dia sedang membawa truk dan kebetulan berada di dekat Jeremy. Setelah berbicara dan saling menanyakan keberadaan, kemudian Jeremy mempunyai ide lagi, yaitu menyuruh Bob untuk membunyikan mereka klakson truknya sebanyak 3 kali, agar Jeremy bisa tahu seberapa dekat mereka berdua. Lalu, Bob melakukannya, dan bisa didengar oleh Jeremy. Ternyata, truk Bob berada di belakang mobil yang membawa Jeremy. Kemudian mobil itu melaju dengan kencang, seperti berusaha menghindar dari Bob, dan sambungan radio mereka berdua terputus, karena radionya mempunyai gelombang yang tidak bisa terlalu jauh. Kemudian mobilnya berhenti, dan timernya kembali ke 4 menit. Lalu, kotak itu menyala lagi, dan Jeremy menerima panggilan dari sebuah telepon yang sedang dimodifikasi di luar kotak tersebut, yang sengaja dilakukan oleh orang yang mengurung Jeremy. Di telepon itu, terhubung dengan Molly, mantan istri dari Jeremy. Kemudian Jeremy bilang ke Molly bahwa dia terjebak di dalam kotak di sebuah mobil. Molly pun tidak percaya dengan Jeremy. Kemudian Jeremy meyakinkan Molly dan menyuruhnya menemukan nomor band temannya yang pernah diberikan kepada Molly. Lalu menyuruh Molly menghubungi nomor itu dan menyuruhnya mengatakan tentang kondisinya dan mereka harus mengamankan POTUS. Molly pun mengiyakannya. Lalu Molly berkata dengan suara panik bahwa ada orang di jendela rumahnya dan langsung menutup teleponnya. Jeremy pun terlihat marah karena khawatir dengan keadaan Molly. Kemudian waktu hitung mundurnya habis dan kembali restart otomatis. Lalu mobilnya kembali berjalan. Kemudian, orang yang mengurungnya di kotak itu mulai berbicara lewat radio dengan Jeremy, di mana orang tersebut meminta informasi ke Jeremy tentang tempat persembunyian presiden. Tapi, Jeremy tidak mau mengatakannya dan berusaha membuat kesepakatan dengan orang tersebut. Namun, orang itu tidak mau melakukannya. Kemudian mobil itu berhenti dan timernya menunjukkan angka 0, yang artinya akan ada semacam skenario atau kejadian lain yang sudah disiapkan oleh orang yang mengurungnya itu. Lalu, kotak Jeremy dimasukkan banyak lebah yang langsung menyerangnya. Di saat yang bersamaan, Jeremy dihubungi oleh Henry lewat radio. Ia menyatakan bahwa kotaknya yang juga akan diisikan lebah dan memohon kepada Jeremy agar dia memberikan informasi yang diminta oleh orang yang mengurung mereka berdua di dalam kotak itu. Karena mereka telah menyandra istri dan anak dari Henry. Kemudian Jeremy berkata, jangan berikan mereka apapun, dan berkata bahwa dia akan kena shock anafilaktik. Karena Jeremy mempunyai alergi terhadap sengatan lebah, di mana dia bisa mati kalau tidak dapat suntikan dalam 2 menit. Lalu, Jeremy mulai kejang-kejang dan pingsan. Kemudian setelah itu, diperlihatkan bahwa lebah-lebah itu telah mati. Jeremy pun mulai sadar dan mendapati bahwa dirinya telah disuntik semacam obat untuk meredakan efek sengatan lebah tersebut. Kemudian mendengar suara radio polisi yang berada di pengemudi mobil tersebut dan mencoba berbicara dengan orang yang mengurungnya melalui lubang untuk memasukkan lebah tadi. Lalu orang itu tahu tentang Jeremy.
Lalu, orang itu tahu tentang Jeremy. Ternyata, Jeremy merupakan seorang agen khusus yang bertugas sebagai penasehat keamanan nasional. Itulah sebabnya pelaku menanyakan tentang lokasi persembunyian presiden. Namun, Jeremy tetap tidak mau memberikan informasi apapun. Lalu Jeremy mencoba menghubungi Henry. Ia menanyakan tentang apa yang diketahui oleh Henry. Kemudian, Henry berkata bahwa semua ini berhubungan dengan Roulette, semacam bunker tempat perlindungan presiden, wakil presiden dan penasihat keamanan nasional jika terjadi serangan. Lokasi bunker tersebut hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Kemudian Jeremy menanyakan dari mana Henry tahu semua informasi itu. Henry berkata bahwa dia sudah bilang ke Jeremy bahwa dia bekerja di Departemen Dalam Negeri. Dia ditugaskan di Dewan Keamanan Nasional di pusat operasi di Gedung Putih. Namun, Jeremy merasa bahwa Henry tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Lalu, Jeremy ingin menguji Henry dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Dave Lau masih menjabat sebagai senior NSA di pusat operasi? Dan pertanyaan kedua, Jeremy menanyakan tentang lukisan apa yang tergantung di ruangan konferensi. Kemudian Henry pun menjawab kedua pertanyaan itu dengan benar. Lalu, Jeremy menyuruh Henry berhenti berbicara. Kemudian ada mobil polisi yang menyuruh mobil yang membawa Jeremy untuk menepi. Orang tersebut menyuruh Jeremy agar tetap diam dan mengancamnya jika dia bersuara. Lalu, saat polisi mendekati mobil itu, Jeremy pun tidak mau menuruti perkataan orang tersebut dan langsung berteriak minta bantuan kepada polisi itu. Lalu, terjadilah baku tembak dan mobil yang membawa Jeremy pun berhasil kabur dari polisi. Kemudian, scene berganti, di mana terlihat timer di kotak itu mengalami error. Jeremy pun baru sadar dari pingsannya dan melihat kakinya yang terkena tembakan, lalu menutupi lukanya dengan baju. Kemudian Jeremy mendengar suara telepon berbunyi. Dia melihat melalui lubang dari kotak itu, lalu dia mengambil telepon itu dari saku celana orang tersebut, yang tampaknya telah meninggal. Kemudian mencoba menelpon 911 dan menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Di saat yang bersamaan, Jeremy mendengar suara anjing dan mencoba melihat keluar dari lubang bekas tembakan tersebut. Lalu, dia melihat ada seseorang pria pemilik anjing. Jeremy pun berusaha meminta bantuan. Pria itu pun mendekati mobil itu. Namun, saat orang tersebut akan membuka bagasi mobil, pria itu ditembak oleh orang yang mengurung Jeremy. Kemudian mobil itu kembali berjalan dan timer di kotak itu pun menghitung mundur dari 30 menit. Kemudian Jeremy mencoba menelpon temannya yang bernama Ben, dan akhirnya diangkat oleh temannya. Kemudian Jeremy memberitahu Ben keadaan dirinya sekarang. Lalu Ben berkata bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang disekap di dalam mobil, melainkan sudah ada 7 agen yang menjadi korban. Setelah telepon dari Ben terputus, HP Jeremy kembali berdering dan ternyata itu adalah Molly yang menelponnya. Ia mengatakan bahwa dia juga telah berada di dalam sebuah kotak di sebuah mobil yang sedang berjalan dan membuat Jeremy khawatir dengan nasib Molly. Lalu tiba-tiba telepon mereka terputus. Kemudian Jeremy dihubungi oleh Henry yang mengatakan bahwa kotaknya berisi sejenis cairan. Kemudian terjadi ledakan. Jeremy berusaha menghubungi Henry, namun tidak ada jawaban. Yang artinya mobil yang membawa Henry telah meledak. Kemudian mobil yang membawa Jeremy ditabrak oleh mobil polisi. Setelah pengejaran itu, mobil yang membawa Jeremy berhasil kabur. Singkat cerita, mobil yang membawa Jeremy sudah berhenti dan kotaknya mulai terisi dengan cairan. Lalu, tiba-tiba Ben menelpon Jeremy dan berkata bahwa cairan itu adalah bahan peledak cair. Lalu Ben berkata, "Beritahu informasi yang kami mau." Jeremy pun tidak menduga bahwa Ben menjadi bagian dari semua kejadian ini.
Lalu Jeremy berusaha bernapas di dalam kotak itu walaupun cairan hampir penuh. Kemudian, ada seseorang yang menariknya keluar dari kotak itu. Lalu, Jeremy dihampiri oleh pria yang menanyakan keadaannya. Jeremy pun langsung memukul pria itu dan mengambil pistol yang ada di pinggang pria itu. Pria itu mencoba menenangkan Jeremy dan pria itu mengaku bernama Henry. Jeremy menjadi bingung, dan di sana juga ada Molly mantan istrinya. Ada juga pria pemilik anjing di sana. Lalu, ada mobil yang datang. Ada pria yang keluar dari mobil itu, dan ternyata itu Ben temannya. Ben berkata bahwa apa yang dialami oleh Jeremy hanyalah sebuah tes atau ujian untuknya, karena dia akan ditugaskan sebagai bagian perlindungan presiden, dan mengatakan kepada Jeremy bahwa dia berhasil dan lulus tes itu. Jeremy pun mendapat tepuk tangan dari semua orang yang ada di situ. Kemudian, Jeremy yang sudah lemah segera dimasukkan ke dalam ambulans, yang ditemani oleh Molly. Saat di perjalanan, Jeremy melihat ke arah monumen sambil tersenyum. Lalu Molly menanyakan, apakah monumen Washington tempat bunker perlindungan presiden? Jeremy menjawab bahwa itu tidak penting sekarang. Lalu, Molly mencium Jeremy sambil memborgol tangannya, yang membuat Jeremy bingung kenapa dia diborgol. Molly pun berbicara kepada Ben bahwa dia sudah mendapatkan informasi tentang tempat persembunyian presiden. Ternyata, itu hanyalah skenario lainnya dari Ben agar bisa mencari tahu lokasi persembunyian presiden, dan Jeremy tidak sedang dites atau diuji untuk kenaikan pangkatnya. Tapi, apa yang dialaminya selama ini benar-benar terjadi. Yang dimana kelompok Ben dan kawan-kawan mencari informasi kepada Jeremy. Lalu, Molly membunuh Jeremy. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Break. Semoga kalian mengerti dengan alurnya ya. Kalau mau request film yang ingin diceritakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.